ketegasannya Kapolri ini. Paten banget ya Kapolri. Gak ada Kapolri lebih tegas dari yang ini. Ini Kapolri paling tegas selama saya mengikuti kepolisian ini. Ya kan? Anies lolos putaran kedua, ya siapa yang mau bergabung kita terbuka. Termasuk dengan apa yang sudah terjadi dulu tuh. Nasdem bukan partai pendendam, Pak. Kami nggak pernah diajarkan untuk berdendam. Tapi Pak Surya serius nggak sih menangin Pak Anies ini? Masa Bapak masih meragukan? Sekarang Pak Surya di mana? Ya Pak Surya itu lagi jalan-jalan. Ya memang nggak ada datanya yang bilang Anies kalah kok. Pajak Bang. Nggak ada data pribadi. Justru dia bilang Anies menang ya nggak ada datanya. Nggak di data. Oke, welcome to Total Politik dan kita bersama satu-satunya mungkin calon legislatif yang diendorse oleh Raffi Ahmad, Bos. Dan mungkin ya calon legislatif ini di dapilnya kalau calon presidennya ikut bertarung dalam pencalekan, mungkin capresnya kalah sama dia. Sembarangan. Mungkin. Kemungkinan besar. RJV. Raji. Gimana? Pak Anda dapat kotel efek dari gemoy nggak, Bang? Kalau gue lihat kelihatan kan dari tadi kan sebelum syuting gini bos, gimana nih gue nih, ya kan? Angle gimana angle? Ya, cuma dikasih makan Indomie di sini. Kan ada baksonya. Itu pun Anda nggak mau makan. Iya. Indomie gimana? Habis Indomie lebih mahal. Aduh. Sampai lu kagak asik. Iya. Lu juga mancing sih nih kadang-kadang ya kan? Ini sensor semua capek editor kita bos. Enggak usah di sensor. Kakak Asu? Enggak apa-apa, masukin aja. Siapa nama lengkap? Jangan. Jangan. Lu Gemoy kan kalau Ari ngaku dia dapat kotel efek Gemoy kan. Kotel efek dan apa lagi, Ri? Dia lebih soalnya rumah barunya Totpol ini mirip-mirip sama warna markas besarnya Gemoy ini. Ada abu-abu juga, Bang. Sama warna Timnas Amin juga abu-abu. Sama warna mobil perputih-putihan ini kan. Man orang timnas Gemoy kan biru gimana sih lu? Belakang hitam. Rumah. Yang putih mah Anies. Markas Ya, rumah. yang putih mah Anies. Abu-abu putih abu-abu, Bos. Emang apa warnanya? Warnanya siapa? Amin. Amin. Oh, ya, Warna apa? Flagship colornya Bajunya. apa? Bajunya putih. Tuh. Iya kan? Rumahnya warna apa Gemoy? Kok rumah sih nggak di ngomongin? Enggak, ini ngomongin rumah Totpol. Lah emang mana gue tahu rumah. Sponsor dari mana ini? Ganjar apa warna flagshipnya? Tahu lupa saya. Hitam. Ya, hitam ya. Hitam. Iya, ini hitam Ganjar semua. Berarti investasinya dikit juga Pak Ganjar cuma ruangan ini. Pak Ganjar harus sering-sering ke sini. Belum pernah ya? Belum pernah. Undang lah. Mas Anies aja yang mau sini. Iya. Pak Ganjar juga mau. Kalian undang baik-baik. Mas Gibran mau. Ya Mas kan? Gibran juga mau. Udah Mas Gibran. Udah. Luar biasa. Pak Mahfud aja Pak Mahfud dulu. Pak Mahfud udah. Udah pernah sekali. Udah. Caimin udah. Caimin udah mantap ya. Bapak nih main 3 kaki ya. Enggak loh, kita ini kan ini Netral. Enggak Netral dan mengamankan. Independen. Oh, kirain tugas Bapak netral dan mengamankan. Kita media ini kan menjadi voice of ini everybody Bijak sekali voices. Seperti suara Anda kan seperti suara ribuan, jutaan orang-orang di Kabupaten Bandung Barat, ya kan? Emang RJV ini emang negarawan. Pada Larang, Bale Endah, ya kan? Negarawan levelnya. Itu bos, itu mewakili suara-suara Nah, itu. ngapain Mas Anies minggu ini ngapain, Bang? Kemarin saya baru pulang dari kampungmu. Sumatera Barat. Oh, lu ikut, Bang? Ikut. Oh, gimana? Sumatera Barat. Siapa aja yang ikut, siapa aja tuh? Saya, Hermawi Taslim sekjen saya, Hermawi. Ya. Charles Mekiansa. Oh, Sudirman Dan Said kawan-kawan. nggak? Sudirman Said nggak? Nggak ikut Pak. Sudirman punya tugas yang lebih penting. Oh. Apa tuh? Ya mana saya tahu kan semua punya tugasnya masing-masing, Pak. Kenapa Anda bisa bilang lebih penting kalau Anda nggak tahu? Menurut lu ada lebih penting daripada tugas menemani Kok capres? kapten? Oh. Kok kapten tuh kan tugasnya luas.
Kalau kami ini kan penggembira aja, yang penting capres kami tersenyum, ya, tawa, Ya, pemain sirkus di samping capres ini bertemu ya. dengan rakyat, rindu-rindu perubahan ini kan. Dan Sumatera Barat ini yang selalu menegaskan perubahan itu ada di Sumatera Barat, Pak. Kata Andri Rosiade kemarin, terima kasih Pak Prabowo masih unggul nih. Ya, nanti kita lihat suara Pak Andre sama ini gimana nanti. Ya enggak, kalau kita lihat 40 tentu hari juga lagi. bisa kita Iya, lihat dia. nanti apa. Enggak, ini analisa Analisisnya lo. Analisis siapa? Lu Oh, gua mengenai Sumatera Barat tadi. Ini Andre Rosiade Iya. ini. Sumatera Barat sama dengan Anies Baswedan lah. Lu semua provinsi juga sama dengan Anies NTT Baswedan. gimana itu? Bapak nanya, saya jawab, Bapak protes. Ini gimana sih? Aja lah kita kirim. Aduh, macan oligarki nih. Jadi apa? Apa cerita Totpol? Jadi survei Mas Anies tuh gimana, Mak? Paling bawah terus gimana lu? Ini udah Paling bawah. Katanya udah nomor 2 ya. Itu CSIS. CSIS, tapi ya Pak Prabowo juga tinggal nambah sedikit lagi udah Nah, menang satu putaran. Wow. Yang bener Ini loh. kepercayaan terhadap satu putaran masih sangat tinggi nih. Gimana? Serius loh, 1 putaran. Iya. Serius. Enggak, ini kata. Yakin? Lu jangan marah-marah sama gue. Gua nggak marah, gua nanya, ente Ini yakin? Bapak yakin nggak? Mr. Q. Kalau kita Mr. Q. maunya 2 Kita maunya 2 putaran. putaran kan industri kita. Industri. Namanya keyakinan orang menghibur dirinya kan biarin lah. Masa kita larang juga orang meyakini menghibur dirinya pun masa kita larang? Masa itu? Tapi itu doang analisisnya. iya. Kenapa itu nggak mungkin menurut Ya, lu? dan kenapa itu tidak tercermin dari survei-survei yang lu bilang tadi, Bang? Aroma perubahan ya kan. Tadi apa lu waktu kemarin tadi cerita di pedalaman Riau udah Wakanda no more, Indonesia forever. orang itu belum pernah nonton Black Panther pada kawan saya. Udah tahu pula Wakanda nomor ini kan. Aduh. Pokoknya Wakanda no more, Indonesia forever. Makanya ya. Makanya kalau makan buah itu, kemarin Mas Anies pesen nih, makan buah itu yang matang dari pohon. Jadi belimbing, kalau matang dari pohon manis rasanya. Tapi kalau belimbingnya belum matang, pahit atau asam juga gue nggak tahu. Belum pernah gue makan belimbing yang nggak matang. Ini maksudnya apa? Ya gak ada maksud apa-apa. Saya analogikan buah. Kenapa belimbing? Kenapa yang lain belimbing? dong? Kenapa enggak? Lagi keinget belimbing. Masa salah Bapak protes mulu kayaknya. Iya, enggak. Dari 1250 buah ini, kenapa lu pilih belimbing, Gue Bang? baru makan tadi belimbing manis banget. Karena ternyata saya tanya, Pak, kok manis banget? Mateng Pak dari pohon. Enggak, satu lupa itu diumpetin. Ini manis banget. Iya, impor Thailand, Bang. Jadi gimana Bang? Nih Pak Anies ini lu melihat debat geopolitik ini gimana? Lihat. Ya, geopolitik, pertahanan, Ya. dan hubungan internasional. Ya kita lihat nanti. Saya sih yakin. Kita lihat. Ya masa saya harus ngomong di sini, kan debatnya belum mulai. Iya, kenapa Mas Anies bisa capable menurut lu lah? Ya. Padahal ada yang bilang ini dengan mudah di forumnya Pak Prabowo nih. Ini Pak Prabowo akan menang kalau di Amerika tuh Harusnya. landslide. Tapi kan belum tentu orang berada di posisi itu lebih paham. Oh, kayak Caimin kemarin ya. Iya kan? Belum tentu dia lebih paham. Oke. Yang mana? SGE. SGE itu. Nah itu kan udahlah. Itu salah ngeja itu. SGIE. Bukan SGIE. Itu kan biar mempermudah Caimin supaya Caimin gak pusing nih. Itu mempermudah, Bang. Iya, ya suka-suka dia lah. Iya. Suka-suka yang nanya lah itu. Tapi bener, debat kemarin itu sebelum kembali ke tadi, debat kemarin itu yang menang Gibran. Bahwa orang itu terperangah, terkejut dan Terkejut karena dia bisa berbicara banyak. ya lu termasuk orang yang terperangah, Saya terkejut. Kenapa dia bisa berbicara banyak? Iya, kenapa? Iya, Ya kenapa? saya pun nggak tahu. Makanya saya terkejut. Kenapa dia hari Ya itu bagus dia dong, in the good way kan. Ya Artinya dia bagus, bagus. ya artinya selama ini ada omongan-omongan yang meremehkan lah, menganggap Mas Gibran kayak nggak bisa ngomong. nggak Sangkin beliau memahami itu, pertanyaan belum selesai waktu dibacain sama apa panelis, itu udah langsung ambil mic pengen jawab. Wih, hebat juga kawan ini, berarti bener nih survei apa kepintarannya di atas rata-rata itu kan. Surveinya Kodari. Ya nggak tahu lah, saya survei teman-teman bapak itu lah yang survei. Kodari membacakan hasil survei yang Gibran itu dianggap cawapres, dianggap yang paling pintar. Jadi kan saya nonton Pak,
Saya nontonnya tuh duduknya di sini. Tadinya kan di belakang capres. Wah, ini ke belakang capres bahaya kita ke toilet nih. Nggak bisa keluar-keluar nih, in frame terus kan. Nah, saya duduk tuh menatap. Oh, Anda hadir ya di situ ya? Saya hadir, Pak. Kebenaran saya hadir dan ketemu sahabat saya yang namanya Raffi Ahmad yang memeluk-meluk saya sambil suruh baca WA itu kan. Baca WA. Apa isi WA-nya? Oh, rahasia dan hanya saya dan dia yang tahu itu. Berhubungan sama Pilpres. Udahlah, saya tahu hatinya dia. Apa sih? Hatinya untuk gigi lah, gimana lu? Udah lu jangan sok tahu lah, yang pasti bukan Bukan apa? Itu masih iya, apa? Nanti udah putus dong, ngaco lu. Terus. Jadi waktu bertanya tuh panelis itu ngambil bola, belum selesai pertanyaan sudah mau maju menjawab. Wah, ini berarti bener janjian survei ini, kecerdasan di atas rata-rata. Agak bingung juga tuh. Sampai besok gue pulang pun itu kan gue dari nonton dapil itu, habis nonton debat, saya langsung ke dapil. Tapi gue putar lagi di YouTube. Hebat ini Mas Gibran. Pertanyaan belum selesai, langsung mau menjawab. Luar biasa memang semangat anak muda ini. Agak terpesona juga gue. Ya, maksudnya cuma gara-gara itu. Ya, soal jawabannya. Ya baru itu doang yang saya lihat keunggulannya. Penguasaan materinya, ya kan hal-hal yang kompleks dengan bahasa-bahasa yang sophisticated itu kan banyak orang bilang apa ini ya Bang Hasan apa Bang Hasan? Apa pantunnya Bang Hasan? Oh, ini jaga Rambut. Lupa gua udah. Apa? Lu lagi linguistik. Lupa gua. Rambut apa? Ya udah itulah. Dikira apa? Ini Ya, apa? dikira Suhu. Dikira cupu ternyata suhu. Wah, ya. Kalau Washington? Washington Jaga sembuh. Bung Bambang Pacul. Bang Pacul gimana? Ya, Bapak kan lu ya. Bung Samsul. Bukan linguistik, Bos. Jadi balik lagi. Ya pertahanan ini kan banyak isunya nanti. Ya kan? Mulai dari perbatasan wilayah Indonesia, alutsista kita yang banyak dibeli, tentara-tentara kita yang banyak menjaga, tapi kan masih banyak nelayan-nelayan kita yang masuk ke laut Indonesia. Itu kan jadi isu yang harus bisa dijawab sama Menteri Pertahanan. Ini paling konkret nih Bos. Iya kan? Bener. Bagaimana para pengungsi itu bisa lolos di Aceh? Mengungsi Rohingya. Nah, iya kan? Kok bisa lolos? Itu salah siapa? Ya saya nggak tahu kan, saya nanya kok bisa lolos. Saya nggak bilang itu salah siapa. Oh, itu... bukan hak saya untuk menjawab itu salah siapa, Pak. Oh, itu tanda tanya belakangnya. Bukan Hankum ya. Nah, kenapa ini bisa masuk? Terobos. Ada apa itu barang? Atau jangan-jangan nggak ada yang jaga? Atau mungkin alat kita yang kurang untuk menjaga laut kita yang super luas? Berarti perlu dong beli alutsista, bener dong Pak Prabowo. Iya tergantung, makanya diaudit dulu. Udah cukup belum? Kan gitu. Kalau ada yang bilang siapa ya? Mas Caimin atau Mas Hasto ya? Daripada beli alutsista Caimin ya? Iya. Mending beli alat untuk pertanian. Enggak, udah diralat. Apa ralatannya? Coba ente jangan jebak-jebak. Apa? Udah diralat. Udah kayak netizen aja. Itu yang bansos, gue udah diralat. Yang pertanian kan belum deh. Udah ya? Caimin. Lu masa nggak inget ralatannya? Yang bansos iya. Bansos itu diralat, itu bansos politik untuk kepentingan politik. Iya, ini bener nih. Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Terus? Ya kan? Kita nggak perang. Mana ralatnya? Nggak ada ralatnya. Kan tadi Bapak yang baca ada ralat. Enggak, ralatnya soal bansos. Oh, soal bansos. Iya, gimana ente? Ya nanti itu kan kalau saya jawab sekarang, bertanya sekarang nanti itu jadi materi lagi kan? Iya. Jangan dong, biar itu nanti capres saya. Nanti ABW ngeliat bener juga nih rajin. Gue ikutin juga nih kayaknya. Yang bertanya dan mengasih solusi biarkan capres saya, Pak. Tapi lu ikut apa namanya Mas Anies kemana-mana itu beneran ada intervensi atau intimidasi gitu nggak Bang? Itu gimana Ya sih? intervensi untuk pelarangan tempat dari berbagai Pemda tuh ada. Kalau itu ada jelas, kalau itu clear ada. Gimana? Ya tiba-tiba udah dapat izin dicabut izinnya. Sama Pemda? Sama Pemda atau sama tempat-tempat terkait lah. Ada beberapa kampus. Ada.
Siapa yang bilang nggak ada? Lu pernah ngalamin sendiri? Pernah dulu, apalagi yang awal-awal. Gimana Masih pribadi masih satu calon presiden yang diumumkan kan? belum ada Caimin. Belum ada siapa, belum ada yang lain-lain. Mas Ganjar pun belum ada, masih nggak tahu nasibnya dulu tuh. Jadi calon apa enggak? Gimana? Ke Papua dilarang merayakan perayaan Natal di Universitas Cendrawasih. Ya akhirnya karena ketua DPW saya itu wali kota kalau nggak salah di Jayapura atau apa tuh, akhirnya dapat perayaan Natal di Universitas Cendrawasih. Banyak lah di Bandung. Di Bandung, di kota Bandung ada di kota Bandung tuh. Padahal deket yang akhirnya di halaman di kota Bandung, Pak. Kalau di Kabupaten Bandung nggak mungkin terjadi itu. Gimana? Di kota Bandung. Saya nggak ikut, cuman kan habis itu acaranya pindah ke halaman. Banyak lah berbagai macam tempat. Ya kalau di acara saya waktu itu Bandung Barat, semuanya bendera merah itu kan. Di acaranya ABW ada bendera PDI? Ada, banyak waktu itu. Waktu dia masih belum pecah kongsi sama teman-temannya. Oh, maksudnya? Waktu masih belum ada. Oh, belum Pak Jokowi sama PDI masih satu lah. Masih, ya versi mungkin masih satu tapi udah pisah atau gimana nggak tahu lah itu kan. Iya. Lu jangan pakai nggak tahu, lu tahu semuanya, Bos. Itu masih diganggu sama PDI, tapi saya rasa ada positifnya. Saya melihat mungkin PDI ini mungkin bergabung di kita di putaran kedua nanti. Gimana? Mungkin dari sekarang dari dulu tuh dia udah kasih tanda ini loh, nanti kita jadi satu kawan. Oh gitu. Iya. Tapi emang ada upaya untuk ke situ tuh, Bang. Ya, emang Komunikasi. masa dia mendukung yang sana? Kenapa? Kalau kalah? Bukannya lebih dekat Pak Jokowi sama Bu Mega ya kan? Iya, mau dukung juga nggak apa-apa. Kan kembali ke rumah aja kan. Kalau sama Kita Anies kan balik betul-betul lagi nyebrang. gitu. Ya, belum ada track record PDI yang begitu. Tapi kan kita nggak tahu, politik dinamis, Pak. Termasuk Pak Ahok kan ada di PDI. Masa mendukung Anies yang misalnya nih beban Pak Ahok kesayangan Bu Mega, kita tahu bagaimana. Tapi kenapa Pak Ahok nggak dukung Mas Gibran? Kan Bu Mega. Bu Mega dia di Ya tapi kan sebelum dia masuk PDI kan dia act of conduct-nya. nggak, tunggu dulu. Sebelum dia masuk PDIP, iya kan? terus, dia kan sama Pak Jokowi duluan. Iya. Tapi kan udah sekarang kan kondisinya udah PDIP. Iya kan bisa keluar lagi. Mas Gibran yang didukung aja bisa keluar, masa Ahok nggak bisa, ya nggak jadi apa-apa. Nggak jadi Apa gimana? Komisaris Pertamina. Kan presidennya Jokowi. Yang komisaris kan Menteri BUMN. Menteri BUMN-nya di bawah siapa? Presiden. Ya udah, tuh Bapak tahu jawabannya. Ya enggak kan, tapi maksud gua code of conduct. Ya nggak usah belok-belok udah. Enggak kan, ini asumsinya lu lagi mengandaikan nih ya, iya kan? PDI mungkin akan dukung Anies ya kan di putaran kedua. Itu mah pasti. Emang Nasdem bisa terima, Bang, Iya. dengan berbagai hal yang pernah terjadi sebelumnya, misalnya Biru keluar kata Iya. Sekjen PDI waktu itu, terus kalau nggak ikut Jokowi ya mending mundur aja, cabut menterinya semuanya gitu. Kata orang-orang PDI waktu Sekarang dia baru tahu rasa. apa? Yang tadi dia sebutin nama Nasdem. Ternyata lebih sakit dia daripada Nasdem. Oh iya, dulu keras ya. Iya, keras banget. Kita bahas tuh ya berbeda. Iya, sering kita bahas itu. Sekarang lagi berdoa gimana cara biar ketemu Nasdem nih. Tapi kan lu juga kasar sama. Lu kan agak keras juga ke mereka tuh. Soceng yang menyengeng ini kan. Itu kan masih kan lu. Iya, betul. Iya kan? Ada Bang Hermawi itu yang jawab. Iya, kacau. Iya. Apa, Sedikit kok marah. Sedikit-sedikit kok marah. Sedikit-sedikit kok marah. Marah kok sedikit-sedikit. Kelawak Ya kawan. udahlah, kita kan riang gembira aja nanti Kak. Ini kan cuma sampai 14 Februari. Ya kan? Kalau Anies lolos putaran kedua, ya siapa yang mau bergabung kita terbuka. Termasuk dengan apa yang sudah terjadi dulu tuh. Nasdem bukan partai pendendam, Pak. Kami nggak pernah diajarkan untuk berdendam sama siapapun. Emang Nasdem punya musuh sama siapa? Prabowo. Enggak, sahabatan. Kata siapa? Itu nama Prabowo nggak keluar di Nasdem. Ya kan dia ketua umum Partai Gerindra. Ente gimana? Ya, Ganjar juga kader PDI. Ya, enggak. Pak Prabowo kan surveinya tinggi, udah bisa sendiri. Udah bisa sendiri. Juga. Hah? Iya kan? Iya. Gimana?
Siapa lagi? Waktu itu mau munculin nama Mas Gibran belum cukup umur. Oh, Nasdem juga ada mau muncul. Iya bukan misalnya. Oh. Kan tadi Bapak nanya kenapa nama Pak Prabowo tidak muncul. Kita mau munculin nama Pak Gibran, Mister calon vice presiden kepintaran di atas rata-rata itu belum cukup umurnya waktu itu. Jangan sinis gitu dong. Loh saya nggak sinis kan saya bicara berdasarkan survei. survei bisa Jangan kiri, salahin saya, salahin survei kalau itu nggak. Kalau marah denger ini, marahin surveinya siapa suruh survei itu. Iya bener, data sur ya Data dikeluarin. sur. Lu yang bilang itu. Kita pakai Enggak, data. survei. Ya bisa ujungnya bisa udah. membuat sur. Ya pokoknya kalau Kakak Sumara mereka berdua lah ini kan. Aduh. Nih sama dia ini banyak potongnya terus. Capek gue. Udah nggak usah dipotong-potong, udah biarin aja. Biarin aja ya. Apa yang dipotong-potong? Memang yang lain minta dipotong-potong. Desak Anies dipotong nggak? Enggak. Saya tapi jujur, saya berharap calon presiden yang lain tuh mau seperti desak Anies. Pak Prabowo itu bagus. Memang Mas Gibran sebagai anak muda kita hadir kalau yang forum resmi. Tapi jangan salah, forum resmi itu nggak semua orang mengikuti. Tapi di setiap daerah kayak ada desak Anies. Udah kalau emang desak Anies ini bagus nggak usah malu-malu, ikutin aja desak Gibran, desak Ganjar, desak Prabowo. Cuman pertanyaannya ada yang berani nggak desak Pak Prabowo kan? Itu aja. Waktu itu kayak kampungnya siapa? Iya, Om Wai kan sampai agak ini kan. Oh, iya. Kalau Pak Kiai ini kan ya Oh, iya. mau segagap apa kita cium tangan Pak. Ada Om Wai Muryadi ngumpulin kayak kampung ini dia. Ternyata alot juga perdebatannya kan dengan Pak Prabowo. Tapi kan gini bos, maksud gua Pak Prabowo keliling belusukan juga. Ke Cilincing kemarin. Mas siapa namanya Gibran juga belusukan. Ketemu orang tuh kan ada forum-forum kecil juga kan. Dan di situ diskusi itu kan sama aja dengan desakan. format Iya, desak-desak. tapi kan ada juga diskusinya yang dimatikan mic-nya ada di Kalimantan atau di mana tuh? Kaltim, di IKN. Diskusi. Habis nanya tiba-tiba mic-nya rusak mungkin, baterainya habis, mati mic-nya. Tapi kalau ini kan pandangan saya, bukan memerintahkan, pandangan saya sebagai anak muda. Iya kan? Ini anak-anak muda di tiap-tiap daerah ini bagus sekali mereka diajak diskusi. Pasar kayak kemarin di Riau tuh di pasar desak Anies ya. Kemarin di Solok. Oh, kan seneng. Masyarakat kabupaten diajak berdiskusi, apalagi bebas bertanya, dilarang tersinggung itu, dilarang marah-marah itu, bisa nanya apa aja. Seneng kan, bisa ngobrol, bisa nanya kan, seneng Pak. Itu harusnya perlu diterapkan itu. Jadi kalau debat kayak KPU gitu, panelis apa, dosen-dosen apa, prof itu nggak bisa nanya, cuman ngambil apa, fishball aja dia. Tidak bisa menanggapi kan? Besok rekan kami nih, senior kami, salah satu panelisnya. Philip Jusario Vermonte. Ada kawan bos. Nah, itu lebih seru tuh kalau pembuat pertanyaan Nah, itu kenapa nggak Anda usulkan ke KPU? Lebih kayak format desak Anies kan Anda yang diajak berunding dengan KPU kan? kan bukan saya. Iya maksudnya kan tim kampanye masing-masing ini kan diajak berunding format seperti apa yang akhirnya kembali. Gue pikir di tengah era digital kayak gini, kita juga pernah beberapa kali ngomong di depan orang-orang KPU, harusnya lebih ke pendekatannya digital, debat kandidat gitu misalnya. Akhirnya kembali lagi ke format lama kan? Iya, bola-bola ini. Iya. Bola-bola, waktu dibatasi. bola-bola apa. futsal ini kan. Iya. Itulah. Lu nggak mengusulkan? Nanti saya usulin deh Mas Anies periode kedua nanti. Gubernur DKI. Presiden lah sembarangan aja. Periode kedua. Iya. Periode Periode kedua kedua kan menang dulu. Habis itu periode kedua nanti kan ada debat lagi. Kelamaan bang. Iya enggak ada. Gue pikiran gue periode kedua tuh gubernur karena tahun depan bisa. Iya, Mas Anies masih mau maju gubernur. Enggak, Pak Erick katanya mau maju gubernur DKI. Oh gitu. Saya baca di mana tuh? Oh kirain lu Bukan, saya baca di mana. berinfo paten juga. Ya ada juga info sama baca-baca bisik-bisikan ini kan. Mungkin ya mudah-mudahan nggak dapat angin lagi lah. Tapi beberapa kawan gue caleg DKI ya, ada yang pasang foto Pak Erick lo sampingnya. Iya. Oh berarti dapat sponsor itu. Oh.
Jadi ini kan biasanya Ganjar atau apa Ganjar Pak Jokowi gitu Bukan kan mungkin pasti. kemarin karena mau jadi cawapres itu udah keburu Udah pasang nyetak kecetak. lagi kan mahal Oh, Pak. iya, mungkin ya. Barang sponsor nggak turun lagi. Dia pikir asumsi udah akan lanjut. ini nih perkanda orang dindaan ini nggak turun lagi kan ya Iya. susah juga kan. Pakai barang lama nggak apa-apa Pakai lah. barang ya. lama ya udahlah. Bisa pakai Mas Hinton, Anggap Bang. anggap aja bantu-bantu Pak Erick untuk jadi gubernur DKI. kan? Mas Hinton udah cetak brosur 200.000 Bang. Sama Ada foto Gibrannya dia lagi kayak begitu. dipasang nggak? Enggak. Pusing dia. Ya udah digunting aja dikasih ke Mas Enggak Gibran. dia. Ini brosur 3 halaman bang. Iya. Ini foto dia sama Gibran di tengah. Dan gede pula. Dia gede. Jadi masa lu mau keplek-keplek ini. Lu tau kan halaman yang lipat itu tuh, yang 3 cercet gitu kan. Mantap juga lu sebagai pendukung Ganjar ada foto wakilnya Bowo di brosur lu Bang kata gua. Nggak salah juga itu Bang Masinton. Kan Mas Gibran sempat bikin video. Kami setia terhadap ibu, mendukung calon presiden Ganjar Pranowo. From Gibran dan Bobby. Ada videonya. Udah gua lihat. Gue lihat di akunnya Instagram apa? PDIP. Gitu. Jadi nggak salah Pak Masinton. Salahnya dia kurang jeli aja. Kurang membaca Roma-Roma ini kan. Kalau dia nggak salah itu dibagi brosur Bang. Udahlah nggak apa-apa biar aja katanya. Ada yang lebih parah bos, stiker, poster bos. Iya, muke ada Pak Ganjar, ada Pak Jokowi kan. Aduh, ada Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi nggak salah. Pak Jokowi mesti kader PDIP. Tapi kan dianggap waktu itu udah, sekarang ini udah dianggap Enggak lah mesti kader PDIP. Belum ada pernyataan resmi beliau keluar dari PDIP. sama kayak Belum ada pemecatan juga kok. Pak Surya dan Nasdem yang masih mendukung Pak Jokowi ini ya. Lah iya kita kan dukung sampai 2024 Oktober. Tapi Pak Surya serius sih nggak sih menangin Pak Anies ini? Masa Bapak masih meragukan? Sekarang Pak Surya di mana? Ya Pak Surya itu lagi jalan-jalan. Nah, Berarti bisa jalan-jalan Bang. Pulang udah besok nih. Oh besok pulang. Besok udah pulang. jelang debat ke Beliau itu udah waktunya membimbing kita. Udah banyak striker ya Pak. misalnya. Ya cukup aja kasih nih rumusannya. Kamu sana. Itulah. Ya nggak perlu keliling kampanye kayak Mas Ganjar ke NTT, besoknya ada kunjungan NTT, nggak perlu gitu. Lu setuju gak apa yang dikatakan Opung? Apa tuh? Opung Panda bilang gini bos. Gimana bilang Opung Panda? Soal ini Jokowi jangan belusukan lagi gitu. Iya. Jangan turun ke pasar lagi. Biarinlah Mendak aja katanya kan. iya. Terus gimana Pung? Ya Jokowi kau di istana aja katanya. Kan sudah banyak menteri-menteri. Sebenarnya nggak apa-apa Pak Jokowi belusukan. Itu tugasnya presiden. Tinggal masyarakat menjaga kenetralitasannya dan keberpihakannya presiden terhadap konstelasi pemilu. Gak ada yang salah Pak. Tinggal masyarakat peka. Hari ini zaman udah canggih, pakai TikTok, pakai apa juga viral. Jadi nggak usah kita teriak-teriak, nggak netral, ikut campur. Udah kita jagain aja. Pokoknya dengan netral rekam sebar. Dengan netral rekam sebar. Ngapain kita menuduh-nuduh tanpa bukti? Iya kan? Bener gak? Nuduh-nuduh. Iya kalau bener. Kalau salah, Artinya era sekarang untuk berbuat curang itu kecil kemungkinan ya. pokoknya masyarakat hari ini udah peka. Zaman udah canggih. Tapi lu kenapa lebih yakin daripada pendukung Mas Ganjar bahwa pemilu ini tidak akan curang? Iya, ini kan pandangan pribadi saya. Ya kenapa lu bisa seyakin itu? Bahkan Pak Ganjar aja yang partai PDI yang pendukung Pak Jokowi itu pendukungnya teriak-teriak terus soal kecurangan. Nggak tahu, jangan dulu mereka berbuat sama-sama juga ini kan. Sebenarnya Nasdem juga ada di bagian itu. Ya kan Nasdem kan pendukung dan mengusung. Ini apa terpercik muka sendiri ini apa Apa namanya? peribahasa iya. Jadi nggak usah tuh kita melarang presiden untuk bikin kunjungan. Jangan, tuh tugasnya Pak. Udah digaji sama rakyat itu. Itu kewajiban beliau menemui masyarakat kan, rakyat menunggu presiden itu jangan dilarang.
Ya kalau turun ke pasar ya pedagang pasar jagain presiden ngomong apa. Kalau cuma ngecek harga kan nggak apa-apa. Kecuali pedagang pasar diperintahkan untuk pilih nomor, nah itu baru salah. Tapi nggak ada ya ditemukan bukti itu kan. Sampai saat ini belum ada, bukan nggak ada, belum ada. Ya per hari ini nggak ada. Per hari ini detik ini belum ada. Mudah-mudahan nggak ada selamanya. Lu yakin tuh ya? Ya, masalah keyakinan ini yakin gue sama Tuhan aja ini. Sama manusia ini gak ada yang gue yakin soalnya. Iya kan? Jadi udah kita nggak usah teriak-teriak nggak netral. Pokoknya kita jagain. Seluruh partai memerintahkan konstituennya menjaga kenetralan ini. Siapapun itu orangnya. Tapi dengan lu bilang tadi sekarang mah gampang, tinggal cekrek, upload, tayangin, ya kan? Artinya Sebenarnya semakin sulit kan. Iya, makanya potensi kecurangannya makin sulit tuh. Kenapa kekhawatirannya lebih tinggi? Ya mungkin itu membangunkan semangat untuk menjaga netralitas. Itu memicu woro-woro, memicu supaya nggak kenina boboan kan. Oh iya. Nah jadi dijaga tuh masyarakat yang tinggal di pinggir laut. Desa-desanya dilihat, jangan sampai ada kapal turun sembako. Itu kan harus dilihat. Itu sembako diambil dong. Lah iya kan harus diantisipasi Pak. Ya, turun sembakonya buat apa? Emang rakyat nggak boleh dapat sembako? Boleh kalau memang keperluannya untuk kepentingan bansos, memang kepentingannya rakyat, bukan untuk kepentingannya pilpres terhadap calon tertentu. Kan ada program bansos. Tapi kan Mas Anies juga ada bela-bela bagi-bagian beras kan? Bagi beras di mana Mas Anies? Ada kan waktu itu. Di mana? rame Coba Twitter. di mana? Tunjukin. Coba ya. Awas lo gak ada gue kempesin lo. Gini kan? Coba kita lihat ya. Gue perasaan lihat di Twitter kemarin. Perasaan Bapak yang calon yang lain kali. Enggak. Bapak kan seringnya mainnya sama calon yang lain. Agak. Nih. Nah, ini kan oligarki punya barang ini. Nih. Tata niaga beras. Nih bentar. Tapi bansos emang nggak boleh bansos bang? Nih. Bang. Nih. Beras Anies nih. Nah. Ya ini mungkin calegnya yang bagi. Bukan Mas Anies. Iya kan? Ini calegnya yang bagi. Yang lain juga calegnya yang lagi. Bukan, ini kan yang kita ngomongin pemerintah apa caleg? Iya, Oh, pemerintah iya. juga. Anggota DPR apa pemerintah? Beda. Iya beda lah. Beda. Udah balikin dulu. Bukan, ini penting juga ini kan. Oh bukan, ini mungkin bisa jadi ya masyarakat pendukung ini banyak Pak garis kerasnya Anies ini. Iya. Dia mungkin bersedekah ke panti asuhan mendoakan tempel kan gak ada salahnya. Yang penting bukan uangnya pemerintah toh. Oh, yang lu konsep tuh uang negara. Yang bansos penting negara bukan ini. uangnya negara. Iya enggak? Caleg. Iya kan? Itu calegnya. Ada. Caleg nih. Mana ada? Iya ternyata caleg. Calegnya kan. Iya kan. Kocak kau. Dia tahu aja jawabannya. Emang bos. Ada aja jawabannya bos. Rajanya bos. Iya. Jadi menurut lu supaya nggak disalahgunakan, mendingan bansosnya ditunda dulu. Bagaimana? Ya jangan juga kita gara-gara pilpres menyusahkan rakyat. Masyarakatnya ambil bansosnya. Kalau ada perintah khusus memilih siapa, jangan diturutin. Kalau bukan memang sesuai dengan hatinya. Kan gitu aja, ngapain repot-repot. Gimana? Bapak pesan ibu bapak apa? Ada pesan ibu bapak. Ada. Hah? Bapak pesan ibu bapak apa? Jangan baca-bacain WA lu di sini dong. Ambil bansosnya karena itu hak Anda, ya kan? Tapi kalau memilih tetap memilih dengan keyakinan Anda masing-masing, ya kan? Iyalah. Iya. Udah. Ini benar juga pesan-pesan kebangsaan. Emang negarawan nih RJP ini. Memakai aset-aset negara terus gitu. Tapi kalau caleg ini nggak apa-apa lah ya bagi-bagi ya. Ya mungkin dia minta doa. Ya nggak apa-apa kan selama belum ada aturan Bawaslu. Boleh lah. Kenapa nggak boleh? Ini udah ada aturan kan? Ya mana saya tahu kan Bapak yang nonton. Bapak tanya lah kapan itu baginya. Kan udah ada aminnya, pasti udah ada aturan. Oh Bawaslu. belum. Kan Amin kan belum. Belum ada.
Kan dia belum ada peraturan daftar. Amin itu kan udah ada sebelum ada daftar. Oh. Amin nomor 1 udah ada itu tulisannya. Nggak ada tulisan. Ada, Pak. Iya, Bos, ada, Bos. Ada nomornya, Bos. Jadi banyak itu. Jadi Banyak ya. Itu orang-orang yang punya niat baik tadi itu. Ada yang bikin spanduk, baliho, ya kan? Kan berbagai macam cara, Pak. Yang kita harus lawan ini kan mungkin itu beras itu ketuk langit itu kan biar orang dapat beras mendoakan. Yang penting kan bukan duit pemerintah. Kuncinya itu. yang lu concern ini uang Ya, negara. uang negara dipakai untuk kepentingan politik. Itu nggak boleh. Tapi kalau kayak misalnya yang Nah, uang saya pribadi bagi bapak kan nggak apa-apa. Iya, betul. Nggak ada kepentingan politik saya kan. Ya kan, tidak masa tunjukin bukti transfer di situ. Nanti bapak biar bapak naik tarif dari tetangga sebelah kayaknya. gila. Tapi wajar gak kira-kira kalau masyarakat mengasosiasikan ya bantuan sosial pemerintah itu ya bantuan Pak Jokowi. Bantuan Pak Jokowi ya, Ya, kayak berarti. kemarin Pak Zulhas bilang kan, Oh iya Pak Zul Iya. gimana Bang? ini Pak Jokowi baik lah gitu, ada kasih bansos gitu. Nah, Kasih bansos, Pak Jokowi baik gitu. baik. Mm-mm. Ya, Pak Jokowi baik kan dapat bansos gitu-gitu kurang lebih lah. ya memang tugasnya pemerintah ngasih bansos kok. Siapapun presidennya itu pemerintah, Pak. Ya berarti benar dong Pak Zulhas. Baik dong Pak Jokowi. Tunggu dulu. Presiden apa Pak Jokowi? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, harusnya presiden. Kan itu duitnya pemerintah. Ya presiden kan Bukan Pak duit Jokowi. pribadi. Ya nggak bisa presiden. Presiden Berarti Jokowi. Harusnya gitu. Harusnya ada tambahan presiden. Baik dong Presiden Jokowi. Presiden Jokowi baik kan? Nah, itu yang benar. benar. Iya, Jadi iya, kalau iya. Pak Jokowi baik kan ngasih bansos, berarti bansosnya dari pribadi, Pak. Harus bisa dibedakan, Pak. Itu bisa dibedain tuh Bang, sama rakyat bisa dibedain tuh. Bisa ya. Ya tanya coba rakyat-rakyat Bapak di Padang itu kan. Emang kemarin nggak ada bagi-bagi kemarin. Nggak ada. Kita nggak pernah bagi-bagi kumpul, Pak. Nggak punya uang, Pak. Nggak ada yang berani dibantu. Takut diperiksa semua pajak-pajak ya kan. Emang iya Bang. Katanya begitu. Kan ada yang kemarin apa tuh? Sempat rame juga kan kemarin relawan Mas Anies ya. Oh, jubir kan? Caleg Nasdem itu. Oh caleg Nasdem Bang. Gimana ceritanya Bang? Enggak, gue belum update tuh. Apa sih? Enggak, gue enggak ngikutin. Apa sih? Apa sih? Itu yang apa yang ngikutin Pak Syaroni. Oh, yang ada di kena ini ya. Iya kejaksaan. Yang tiba-tiba ditangkap. Iya. Kasusnya 3 tahun lalu. Dan bukan dia juga yang ngutang. Perusahaannya. Kalau saya nggak salah tuh dengernya begitu. Gitu, Pak. Apa Bapak mau nanya siapa lagi? Bapak kayak udah bingung mau nanya siapa. Bapak nih. Bapak ini kita tanya ke Bapak intimidasi banget. Bapak tuh kita tanya Bapak kita lihat nanti pastinya kita lihat nanti kan prediksi Anda ini. Nah, gitu. Jadi kayak bansos pemerintah, banyak juga PIP, program Indonesia Pintar yang anggota DPR RI yang dipotong-potong itu sama rakyat itu harus dibenerin juga itu. Program PKH yang orangnya dapatnya itu aja. Jangan gue pernah di kunjungan, Pak, kalau jadi anggota DPR nanti Pak Anies jadi presiden kasih pesan satu, Pak. Penerima PKH itu harus ditinjau ulang. Kenapa? Itu dari 10-15 tahun yang lalu penerimanya sama. Jangan-jangan orang yang nerima itu udah kaya dia, Pak. Sekarang kita yang miskin ini gak dapet katanya. Kemarin kita kaya katanya kan. Sekarang kita udah miskin, kita udah dapat lagi. Aduh, rusak. Iyalah. Jadi paten udah ya. Jadi apa Anies Baswedan lu Terakhir. apa keyakinan lu nih Bang? Masuk putaran 2 ini. Saya melihat denyut-denyut nadi masyarakat itu, rakyat itu dimanapun itu berada, saya melihat tanda-tanda kemenangan itu ada. Ya kita ngomong satu step dulu, masuk putaran kedua. Pak Anies kan juga selalu bicara kan, saya tidak pernah katanya tuh saya tidak pernah menghitung menang di satu putaran. Putaran kedua Pak JK juga sama kan, gara-gara Pangeran Kaisang kemarin bilang
Pilpres 1 putaran, enggak 2 putaran. Kita meyakini 2 putaran. Caimin yang bilang 1 putaran Caimin. Ya membakarkan semangat. Beda Ya, tapi terus bisa Caimin sama Pak Anies ya. enggak, tapi bisa jadi efek silent majority ini kita nggak tahu. Jangan rakyat muak ini kan tiba-tiba 1 putaran ya kita nggak tahu. Silent majority ini lagi fenomenanya lagi fenomena silent majority. Jangan gitu juga, rakyat muak ini kan efek kemuakannya ini kan variabelnya ada PKB yang masih jadi punya 2 menteri di situ, Nasdem ada 1 menteri di situ ya kan. Kalau muak ini kan muak ini ada variabel-variabelnya nih kan. Muak terlalu dengan proses-proses politik instan-instan nggak jelas ini kan. Oh soal itu. Emang muak. Nggak tahu nih, soalnya itu. Bapak senang sih banyak dapat project. Project. Kita nih kena mulu deh. Dia main intimidasi dia kawannya kan. Tapi kalau misalnya nanti menang, yakin emang Mas Ganjar mau. Kalau misalnya lu kan yakin betul nih masuk putaran 2. Yakin emang Mas Ganjar. Ya nanti kita buka komunikasinya. Kita tampung aspirasinya. Tinggal Mas Ganjar mau apa enggak? Atau Mas Ganjar siapa tahu mau kembali mendukung Mas Gibran kan? Tapi kalau sebaliknya gimana? Maksudnya sebaliknya gimana? Sebaliknya apa nih? Anies nggak masuk putaran 2. Jangan bilang nggak mungkin. Ini asal Ya ada iya ya. Ya itu Nah gue udah tahu pola lu. Mana mungkin Anies pasti menang. Udah gitu kan. Gak bisa lu diajak diskusi udah. Tanya lagi. Tiap telepon gitu. Nggak, tanya lagi. Kapan kita mau jadi jas ini buat pelantikan Anies gitu kan? Udah yakin mau pelantikan aja kawan kan? Nanti bisa juga dia kan gak jago switch bisa buat pelantikan apa jadi menteri siapa tahu jadi menterinya siapa kan misalnya. Saya tidak pernah berpikir Anies kalah dan Kan udah ini udah. saya nggak pernah berpikir. Udah capek gua. Ya memang nggak ada datanya yang bilang Anies kalah kok. Banyak banget. Justru Nggak ada data pribadi. Justru dia bilang Anies menang ya nggak ada datanya. Nggak di data gua nggak ada. Aduh. Itu datanya calon-calon pengangguran. Calon-calon pengangguran. Coba Gua lagi cari dulu. cari yang Anies menang deh. Nggak ada. Anies Nggak menang. lolos putaran kedua. Putaran 2 ada 2. Ya udah ada kan? 2. Kita bicara lolos putaran kedua dulu. Iya. Ya udah. Ini gua buka CC. Cuma 2 bang dari semua. Iya DKI dulu gak ada. Tapi di data internal saya ada. Ada. Kan nanti Bapak saya tunjukin. Kan tadi udah tahu. Coba. Apa yang lagi cari? Ini elektabilitas. Bukan dia lagi janjian itu udah gelisah dia. Enggak nih tuh. Oh iya sih ini. Iya Mas Andi semua data ada di bawah nih Mas. Iya putaran kedua lolos kan? Survei terbaru kan? 2. Itu orang yang mengatakan Anies kalah aja dia udah pelan-pelan dia meralat juga tuh omongannya kan? Ini gua Mbak Mani ini gua lihat habis ngeposting apa survei apa nih? Survei Star Poll. Siapa itu? Star Mani ini Wafiro. PKB. Nih putaran 1 Prabowo 37,9, Anies 32,6, Ini survei lu nih. 18,6. Ini Star Poll. Terus Itu head to head. Nih. Amin 47,4 kalau head to head Amin Bowo ya. Amin 47,4, Prabowo Gibran 40,6. Ini survei Star Poll, tapi enggak ada ini survei di 6 provinsi Jawa. Oh. Bismillah. Ini yang lo maksud survei. udahlah, itu kan judul aja Star Poll itu. Tahu. Jangan saya buka yang survei siapa. Iya. Nanti kasihan kehilangan project dia. Karena dia takut dia jadi pengangguran, akhirnya dia survei kan pakai nama yang lain. Star Poll tuh lo juga yang sewa. Bukan kita sewa, kita nggak pernah sewa Pak. Ini ada orang yang mempunyai tingkat kewarasan yang masih tinggi. Dan dia punya pakai nama anonim tuh. Nah, anonim. Takut gak dibayar pelunasan sama sebelah. Gue baru buka survei Arya Fernandes CSIS. Head to head putaran kedua nggak ada loh dia. Oh iya. Jadi cuma elektabilitas pertama aja ya seperti yang kita tahu ya. Kan harusnya ada head to head putaran kedua kan. Jadi Star Poll ini ada lembaga yang umum pakai nama samaran. Ya ada. Oh gitu. Oh, ini baru lagi nih fakta nih. Nomina ya. Kayak udah ke pemilik Samrups juga dia nomina tadi nih kan. Iya, nomina.
Ya enggak? Ya, dia pasti banget ngomong Gitu. Apa bang? Coba inisialnya apa? Udahlah gak ada inisial. Jangan nanti kalau dia gak dibayar sama klien jangan. biar aja dihabisin duit yang sana. Nanti kita undang Starpol bisa nggak sih? Bisa. Jadi nama yang dia pakai di sana itu nama umumnya dia. Nah, nama terkenalnya dia itu. Nah, di mana? Di manapun lah. Di klien yang lain. Ya termasuk di Total Politik atau di mana-mana lah. Oh pernah jadi tamu Totpol? Ada. Aduh saya lupa lah, kayaknya pernah ya. Ada lah pasti. Starpol itu. Oh, gitu cara main lo. Boys, bukan cara main saya. Ini lo survei yang benar. Itu lu menjelaskan secara fasih gimana lu merekrut pakai nomine kan. Artinya gimana? Lu bukan sekedar tahu itu lo operasi itu, Bos. Posting lah mau Mbak Nini nih kan. Iya, Mbak Nini gue dari Instagram Mbak Nini. Oh, bisa main kayak gitu juga, Bang ya. Maksudnya main kayak gimana? Iya. Itu bukan survei bohongan, itu survei beneran. Gua gak bilang bohong. Gua nggak bilang Bang. bohongan, Iya, namanya bohongan kan. Nah, namanya Clear iya. nama bohongan ya. Iya. Nah, ada yang namanya asli, hasilnya bohongan. Tetap aja. Kalau bisa nyikut orang dia sikut dulu, Bos. Ya kan udah terdesak pun dia sikut dulu orang kan. Ya, saya nggak sabar ini lihat mereka yang survei itu. 40 hari lagi saya tunggu mereka. Hasilnya. Makanya mumpung masih ada waktu 40 hari ke depan, baiknya lembaga-lembaga yang hebat-hebat yang hari ini kita banggakan itu segera sadar. Cari duit nggak gitu-gitu amat lah. Banyak cara-cara terhormat itu. Masa keilmuan kita pertaruhkan karena kepentingan semata. Udah kayak Surya Paloh. Iya. Surya Paloh kapan pulang, Bang? Udah pulang nih malam ini landing. Tadi bilang besok. Ya ini kan udah besok ini malam ini. Ini jam berapa ini? Ini jam berapa? Lu nih. Erick Thohir Rising Star kata. Habis itu hilang nama Erick Thohir. Dari acara Nasdem tuh hilang nama Erick Thohir habis itu. Nanti Pak Erick kan masih ada kesempatan. Masih ada gubernur DKI, ada gubernur Jabar, ada gubernur Jateng atau wali kota Solo. Tapi ini siapa tahu jadi wali kota Solo itu jadi cawapres kan, itu lompatannya kan. Siapa tahu jadi cawapres. Cawapres. Ya kan? Mas Gibran jadi gubernur Jateng, beliau jadi wali kota Solo. Terus Bang, lagi nih. Presidennya Anies sama Mohaimin gimana sih? Iya, ini udah kan dia kan capek kalau kita ngomong gitu dia kan. udah. Mana ada kamu udah nggak ada diskusi sama lu, capek itu. Kalau misalnya nih tetap ya Mas Anies kalau nggak beruntung gitu ya. nggak ada. Mau jadi nyalon gubernur DKI lagi ya? Yang saya pernah tahu, beliau tidak pernah berpikir lagi jadi gubernur DKI. Jadi beliau maju itu bukan untuk main-main. Kalau gua kalah, gua jadi gubernur DKI lagi, nggak ada itu. Nanti beneran. Belah, yang saya pernah tahu Iya. dari orang terdekatnya, bukan dari langsung. Siapa orang terkenal? Ya adalah bapak teknis banget banyak. Jangan terlalu teknis kayak Kakak Asu. Aduh. Ini Kakak Asu udah miss call ya dari tadi nih dia. Ya udahlah. Mereka membina nih. Oke deh. Lo kasih dulu ini. Nah, ini baru keluar nih berita. Anies, bansos jangan diklaim bantuan pribadi. Benar, bansos itu bantuannya pemerintah. Bantuan pribadi yang beras tadi. Bantuan pribadi yang beras tadi. Benar kan? Iya. Ya. Itu kita insert gak dia? Iya. Insert ya. Nanti Bay lu minta ya Bay. Iya. Kan gitu. Itu bantuan pribadi. Ini Dan Pak Anies baik nih kasih kita beras itu benar. Ya, tapi bukan Pak Anies yang ngasih beras. Itu orang saking sayangnya sama Pak Anies mengatasnamakan Pak Anies untuk bersedekah, kan gak ada salahnya. Caleg-caleg tadi. Ya gak ada salahnya kan. Kayak saya nih datang ke panti asuhan mengatasnamakan Pak Anies, salah nggak? Ini di panti asuhan dari ini kejadian. Ya nggak ini. tahu, itu kan mesti nyusun dia berasa belum tahu gimana. Dia masih backing, ya Itu kan. memperkerjakan anak di bawah umur. Dia masih punya pilihan yang kerja. Iya, gua rasa. Gitu. Iya. Ingat, masyarakat harus jeli, harus awasin benar-benar kenetralitasannya pemerintah.
Jadi kita nggak perlu nuduh macam-macam karena saya yakin pemerintah netral, Boh, Polri netral, ya kan? Nah, tapi tugasnya masyarakat mengawasi. Kalau mereka nggak Netral. netral, Kita lapor Pak Kapolri lah. Kita lapor Pak Kapolri, Sambo aja diproses, apalagi yang lain. Kadif Propam aja kepala penegak hukum internal diproses sama Kapolri. Jadi kita nggak perlu ragukan lagi jadi paten ketegasannya Kapolri ini. paten banget ya Kapolri. Polri ya. Hah? Gak ada Kapolri lebih tegas dari yang ini. Ini Kapolri paling tegas selama saya mengikuti kepolisian ini. Coba Verdi Sambo. Siapa lagi? Napoleon Bonaparte. Iya kan? Ketua KPK aja Ketua KPK aja diproses, Pak. Gak ada negosiasi kalau orang itu salah. Beliau tidak mungkin zolim itu. Jadi kalau ada oknum-oknum kepolisian yang tidak netral, yang melanggar aturan, pasti diproses secara tegas sama beliau tuh. Saya yakin itu. Gak perlu kita meragukan itu lagi. dan menyalahi kemauannya Kapolri ya pasti itu ya. Kenapa? Ya orang yang main curang atau nggak netral itu menyalahi keinginan dari Kapolri. Beliau kan itu yang niat tulus. Dia tuh lebih menjaga nama institusinya. Jadi ketika ada oknum mencoreng nama institusinya, pasti ditindak tegas. Hebat ya orang ini. tegas juga lo kali ini. Dia bagus tuh, udah bagus tuh bos, udahlah. Udah bagus, nanti kita rujak lagi ke depan belakang ini. Oke, sampai jumpa lagi di Tentang Basic berikutnya. Nah.